Ingat bisnis ya, objektif utama dari bisnis itu satu profit. Tidak ada satu usaha pun yang mau rugi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita akan lanjutkan materi kita yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah sampai di fixed cost ya, komponen biaya yang jumlahnya tetap meskipun aktivitas atau volume bisnis meningkat. Kemudian variable cost tentunya komponen biaya yang akan meningkat jumlahnya semakin meningkatnya dengan semakin meningkatnya volume bisnis. Nah, di soal yang lalu, variable cost itu sendiri kan biaya material ditambah biaya tenaga kerja. Ya kan? Biaya materialnya waktu itu kita sudah dapatkan ya, itu 10 juta rupiah. Ya, kemudian biaya tenaga kerjanya itu sama dengan 2 juta, itu sama dengan 12 juta. Oke. Lalu kita cari total cost-nya. Total cost itu kan fixed cost ditambah variable cost. Minggu lalu kita sudah dapatkan angka fixed cost itu sebesar 1.250.000 ya, kemudian variable cost tadi 12 juta sehingga dapatlah total cost-nya 13.250. Lalu dengan tahunya total cost kita akan bisa hitung pendapatan atau profit dari bisnis ini ya. Profit dari bisnis ini tentunya pendapatan dikurangi biaya ya. Adik-adik ya, revenue dikurangi biaya. Pendapatan kita tahu yang lalu itu 15 juta dikurangi biaya 13.250 menjadi 1.750.000. Itulah profit dari bisnis ini ya, profitnya yang kita inginkan. Oke. Kemudian adik-adik tentu kita bisa juga menghitung break even point ya. Break even point dari bisnis ini itu kan rumusnya sederhana ya. Fixed cost dibagi harga dikurangi variable cost per unit. Nah, tadi fixed cost-nya udah tahu. Fixed cost kita itu 1.250.000, kemudian harga per unitnya itu 15.000 dikurangi 12.000 sehingga dapatlah break even point 416,6 atau 417 unit. Artinya kalau produk ini sudah terjual sebanyak 417 itu sudah impas, balik modal. Ya sudah pulang pokok. Ya, itu adik-adik. Jadi adik-adik selain break even point tentu ada beberapa komponen bisnis lain ya yang bisa kita nilai. Ada namanya nanti return on investment, ada lagi nanti payback period ya. Ya itu juga akan kita bisa hitung ya. Return on investment itu kan rumusnya sederhana ya. Itu laba dibagi total investasi ya. Laba dari bisnis kita dibagi investasi dikali 100%. Ya. Saya kasih contoh juga untuk perhitungan sederhana itu ya, untuk return on investment dibagi sama payback period adik-adik ya. Return on investment, laba dibagi investasi. Laba kita berapa? Tadi 1.250.000 ya, dari soal yang tadi ya, dibagi total investasinya berapa. Oke. Itu rumus sederhana yang bisa kita pakai, lalu dikali 100%. Kemudian adik-adik, ROI ya, itu kan return on investment. Kalau ROI kita itu lebih besar dari suku bunga atau tingkat pinjaman, itu artinya bisnisnya sehat. Bisnisnya sehat ya. Jadi misalnya kita dapatkan ROI-nya 15%, tingkat suku bunga itu 10%, tentu bisnis kita lebih bagus ya. Itu sehat. Ya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memperbesar ROI itu sendiri ya. Adik-adik, satu, bisa memperbesar margin dari bisnis itu sendiri. Oke. Kemudian apalagi bisa meningkatkan jumlah produk yang terjual. Salesnya ditingkatkan ya. Salesnya ditingkatkan. Kemudian apalagi mengurangi biaya-biaya. Misalnya biaya bahan baku, raw material. Misalnya kita dapatkan harga bahan baku yang relatif lebih murah, tapi kualitasnya bagus. Itu tentu akan menekan biaya tadi. Oke, sehingga ROI tadi bisa diperbesar, bisa ditingkatkan. Oke, adik-adik, itu ya. Kemudian tentu sebelum tadi ada modal ya. Dalam memulai bisnis itu tentu perlu modal ya. Modal itu secara garis besar ada dua sumbernya. Ada yang kita sebut dengan modal sendiri, dan yang kedua ada modal pinjaman. Ada positif dan negatif dari masing-masing modal ini. Kalau kita menggunakan modal sendiri, positifnya kita nggak perlu bayar bunga.
nggak perlu bayar bunga, gitu ya. Negatifnya apa? Tentu kalau kita ekspansi usaha, memperbesar usaha, menambah jumlah karyawan, menambah peralatan, nggak hanya bisa mengandalkan modal sendiri, ya itu adik-adik. Dengan modal pinjaman juga ada positif dan negatifnya. Modal pinjaman positifnya jelas kita bisa mendapatkan jumlah yang besar ya, atau bisa ekspansi usaha dalam jumlah yang besar. Ya, kita bisa buka cabang, tambah karyawan, beli peralatan, beli mesin-mesin, ya. Negatifnya apa? Tentu karena pinjaman ada kewajiban bagi kita untuk bayar bunga. Oke, adik-adik, ya itu ya. Jadi kemudian kita lanjutkan pokok pembahasan. Setelah kita tahu tadi modal usaha dan estimasi keuntungan, langkah berikutnya kita harus tahu sistem kerja. Oke, sistem kerja. Sekarang sistem kerja ini sangat menentukan keberhasilan suatu bisnis. Ya, sistem kerja atau bisa juga disebut bisnis model ya. Saya kasih contoh ya, ada bisnis yang sekitar tahun 2010 yang lalu di daerah Bogor ya, Jawa Barat sana. Tahu bulat adik-adik mungkin pernah dengar ya, atau pernah lihat ya. Tahun 2010, 2011 tahu bulat itu dijual di Kota Bogor dan Depok. Ya. Itu penjualannya nggak terlalu bagus, ya. Tahu bulat itu digoreng ya, bulat bentuknya, kemudian pakai gerobak dia, didorong ya, pergi ke perumahan-perumahan atau kemana gitu ya. Tahun 2012, 2013 bisnis ini kurang berkembang atau boleh dibilang mati suri lah. Akhirnya 2014 mereka merubah sistem kerja, mereka merubah bisnis modelnya. Ya, salah satu bisnis model yang mereka rubah itu channel, saluran distribusinya. Jadi dia yang dulunya mendistribusikan tahu tadi, tahu bulat itu, dia sekarang pakai mobil dan istimewanya bisa langsung digoreng di tempat. Ya, jadi misalnya si pelanggan ingin, wah saya pesan segini banyak bang, langsung digoreng di situ. Ya, tentunya masih segar, masih panas gitu ya. Dan dia bisa mengetahui atau menjemput kebutuhan dari si pelanggan. Akhirnya adik-adik bisa lihat bisnis itu sangat pesat pertumbuhannya, ya. Pendapatannya jauh meningkat beberapa kali dari pada tahun 2010-2011 yang lalu itu. Itu hanya merubah sistem kerja dari channel saja, saluran distribusi, ya. Adik-adik, ya itu ya. Kemudian setelah kita mengetahui sistem kerja atau saluran distribusi, kemudian branding, merek. Menentukan merek juga sesuatu yang penting, karena merek itu adalah identitas dari produk itu sendiri, brand identity, ya. Jadi bagaimana membuat merek atau menentukan merek sehingga cepat diingat oleh pelanggan, ya. Itu tentu perlu kreativitas gitu ya. Jadi sini juga usaha kita tentu harus kita buat brand ya, mereknya, apakah produk atau jasa yang akan kita jual itu. Kemudian setelah branding ada packaging, kemasan. Packaging ini juga penting karena ini tampilan ya. Packaging ya, kalau packaging suatu produk menarik, misalnya di display di toko ya, dipajang di hypermarket, supermarket, minimarket. Kalau packagingnya menarik, tentu akan mendorong para calon pelanggan untuk membeli produk tersebut, ya, adik-adik. Jadi packaging, ya, bagaimana caranya dibuat menarik sedemikian rupa sehingga si pelanggan terdorong melihat apa sih produk ini, apa sih istimewanya. Kalau mereka udah ada awareness untuk ingin tahu, tentu ingin pakai nanti ya. Setelah tahu, oh produknya ini komposisinya, ini isinya. Oke, setelah packaging dan branding tadi, langkah selanjutnya promosi ya adik-adik. Promosi di sini ada yang konvensional dan ada yang digital. Kita bicara yang konvensional dulu. Konvensional itu ada yang kita sebut dengan promosional mix atau bauran promosi. Ya, ada beberapa bagian dari bauran promosi. Yang pertama advertising, iklan. Ya. Ini yang pertama dari bauran promosi, iklan, apakah iklan di TV, iklan di surat kabar, iklan di majalah, billboard, spanduk, ya, dan lain-lain. Oke, itu. Yang kedua ada sales promotion, promosi penjualan. Misalnya
produk ya, mereka untuk bisa menjual lebih banyak produk, mereka memberikan diskon, memberikan hadiah, memberikan extra diskon. Oke. Itu beberapa contoh special sales promotion. Kemudian ada lagi menggunakan sales force, tenaga penjual seperti menggunakan SPG, menggunakan salesman ya, itu juga bagian dari sales force ya. Kemudian ada lagi direct marketing, pemasaran langsung. Jadi mereka menjual produk menggunakan tenaga teknologi ya, internet misalnya ya, itu termasuk misalnya seperti CRM, Customer Relationship Management ya, mereka kan menggunakan telepon ya, atau menggunakan email untuk memasarkan atau menjual produknya. Ya, itu tadi yang kalau konvensional. Kemudian yang promosi digital, adik-adik sekarang bisa lihat begitu pesatnya kemajuan ya, bagaimana promosi digital ya, menggunakan media online ya, media sosial ya, seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain ya, dan juga menggunakan website ya, sungguh sangat pesat sekarang ya, online shopping, online marketing ini ya, adik-adik. Itu untuk promosinya. Kemudian setelah selesai promosi, tentu langkah berikut rekrutmen karyawan. Ya, rekrutmen karyawan. Di sini prinsipnya bagaimana mencari karyawan yang mempunyai kompetensi, keterampilan dan kompetensi sesuai dengan yang kita harapkan. Tentu ya mengikuti proses dari Human Resources Management. Pertama, recruitment and selection. Rekrutmen ya, kita rekrut, kita informasikan melalui iklan di koran, misalnya membutuhkan karyawan untuk bisnis ini ya. Lalu habis itu kita lakukanlah seleksi. Dari beberapa kandidat yang datang kita seleksi lewat proses-proses ya, ada yang proses wawancara, kemudian ada psikotes, juga mungkin kemampuan salesmanship-nya, bagaimana dia menjual produk, bagaimana dia meyakinkan produk kepada si pelanggan ya. Kemudian setelah itu tentu setelah dapat si karyawan ini ya, setelah dapat karyawan kita akan latih dia, berikan training and development, pelatihan dan pengembangan, lead bank. Jadi adik-adik setelah kita hasilkan, kita rekrut, kita latih ya, sehingga kompetensi atau kemampuannya bisa seperti yang kita harapkan ya, itu. Jadi prinsipnya tentu keberhasilan suatu produk itu di samping dari produk itu sendiri juga kemampuan dari karyawan ya, karyawannya sendiri, bagaimana dia menjual produk, meyakinkan si calon pelanggan sehingga pelanggan itu mau membeli produk tadi ya, adik-adik. Jadi tentu di sini sangat diperlukan ya, sangat diperlukan kompetensi-kompetensi tertentu ya dari karyawan untuk bisa meyakinkan si calon pelanggan untuk membeli produk yang kita inginkan. Ya, itu adik-adik. Jadi ringkasnya seperti itu ya. Saya ulangi kembali ya. Jadi persiapan operasional usaha itu summary-nya, pertama kita menetapkan modal dulu. Modal. Ya, tadi apakah modal pinjaman ataupun modal sendiri ya. Oke. Atau perpaduannya, bisa juga perpaduannya, sebagian menggunakan modal pinjaman, sebagian lagi menggunakan modal sendiri. Yang kedua, estimasi keuntungan. Oke, keuntungan. Ingat yang di pertemuan pertama, objektif utama dari bisnis adalah profit. Ya, tidak ada satu bisnis pun yang mau rugi. Oke, tentu bagaimana caranya agar bisnis yang kita kelola ini bisa menghasilkan profit atau keuntungan. Oke. Lalu adik-adik, setelah itu ya langkah berikut tadi sistem kerja. Bagaimana sistem kerja? Oke. Bagaimana sistem kerja atau bisnis model ya. Kita dalam bisnis model itu kan secara teori ya ada namanya 9 building block, ada 9 elemen di dalam bisnis. Kita lihatlah ya, dari 9 elemen ini ya, ada namanya customer relationship, ada customer segment, value proposition, channel, dan lain-lain. Kita lihat mana kira-kira dari 9 ini yang perlu kita upgrade, yang perlu kita kembangkan. Oke, contoh tadi tahu yang ada di Bogor itu dia channel yang dirubahnya, hanya channel saja. Ya, channelnya dia rubah, kemudian dia bikin
jingle ya, jingle promosi ya. Promosi hanya dia bilang begini, tahu bulat digoreng cepat 500-an. Wow, itu aja bunyi jinglenya. Itu sampai meledak ternyata adik-adik, produk itu sangat laku ya, sangat laku di pasar ya. Itu tadi ya, jadi setelah bisnis model baru kita lihat lagi, memang kalau produk ini perlu kemasan ya, kita harus packaging, kemas dalam bentuk yang menarik ya. Kalau dipajang, di display di toko, di supermarket, minimarket, hypermarket, itu akan mendorong pelanggan untuk tahu ya. Oke, adik-adik, lalu setelah packaging tadi ya, itulah promosi tadi ya. Ada promosi yang konvensional, ada yang promosi yang digital ya. Promosi yang konvensional tadi yang ada bauran promosi atau promotional mix ya, yang ada 4 tadi itu ya. Sama promosi digital ya. Ya, tentu juga memang ada positif dan negatif ya. Promosi konvensional memang biayanya relatif lebih mahal ya, apalagi kalau menggunakan televisi ya. Oke, tapi sampai sekarang memang cukup efektif bagaimana untuk mempengaruhi calon pelanggan. Kemudian promosi digital, ini biayanya enggak, relatif murah ya, relatif murah. Hanya saja diperlukan kemampuan teknologi dari kita ya, bagaimana agar produk ini menarik ya. Kalau di digital ya, bagaimana tampilannya, bagaimana visualisasinya bisa menarik, itu tentu sangat diperlukan. Oke, adik-adik, itu tadi terakhir tentu rekrutmen dan seleksi ya, bagaimana kita mendapatkan orang, the right man in the right place ya, orang yang tepat pada posisi yang tepat ya, yang mempunyai kemampuan. Itu intinya. Jadi itu kira-kira.